Shalom Jemaat Kendirungku Church, apa kabar Anda pada hari ini? Saya Pastor Joko Octavianus, siap untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan karena kita percaya, hanya firman Tuhanlah yang memberikan kebebasan, yang memerdekakan kehidupan kita sebagai orang percaya. Yuk sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berdoa, kita teduhkan hati kita di depan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mendengar kebenaran-Mu melalui firman yang Tuhan mau perdengarkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami dengarkan acara ini, program ini bukan suatu kebenaran yang hanya memotivasi kami, tapi kami rindu Tuhan Yesus bahwa firman-Mu Tuhan membebaskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saat ini saya mau bagikan sebuah perenungan dengan judul Mulut yang Memerdekakan. Iya betul, mulut yang memerdekakan. Seringkali itu ya, tanpa kita sadarin yang membuat kita jatuh di dalam dosa itu mulut kita sendiri loh. Ya, seringkali ketika kita sudah mengambil komitmen pulang dari gereja, kita maju didoakan, lalu ketika kita keluar dari gereja, kita lupa gitu loh, bahwa kita baru aja ambil komitmen untuk hidup dalam pertobatan. Tapi mulut kita ini seringkali gini, udah deh kayaknya saya ini orang yang bodoh banget, maka engkau akan jadi seperti apa yang kau katakan, karena apa yang kau katakan itu apa yang kau imani. Saya sih orangnya gak bisa deh, saya mah orangnya kan kayak begini, dan hidup saya dari dulu kayak begini, gak mungkin lah saya berubah. Nah itu problemnya, mulutmu seringkali justru lebih maju daripada masa depanmu sendiri gitu loh. Kita udah ngambil keputusan untuk gak bisa berubah, karena mulutmu sendiri yang mengambil keputusan seperti itu. Kenapa enggak gini? Kenapa kalau misalnya kau jatuh dalam dosa, atau misalnya kau lagi punya keraguan dalam hatimu, kau katakan, saya yakin Tuhan memampukan saya. Saya bisa bukan karena saya mampu, tapi karena Tuhan yang memampukan saya. Kenapa mulai sekarang Anda nggak mencoba untuk mulai berkata-kata hal yang positif? Mungkin itu sulit untuk dilakukan karena itu adalah hal yang baru buat saudara. Tapi nggak bisa bukan karena bukan karena Anda nggak mau, tapi Anda harus mampu untuk melakukannya karena Anda berjalan bersama dengan Tuhan, karena Roh Kudus yang memampukanmu. Ya, firman Tuhan di dalam Mazmur 71 ayat 15 katakan gini, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan darimu sepanjang hari. Sebab aku tidak tahu sampai seberapa banyaknya. Yuk mulai sekarang belajar untuk mulai keluar kata-kata ucapan syukur. Bahkan mulai sekarang belajar untuk cerita tentang kebaikan Tuhan. Daripada cerita tentang masa lalumu, aku tuh dulu tuh, jelek banget hidup aku. Dulu tuh aku tuh banyak dosa yang aku lakuin. Kok jadi glorified tentang dosanya, kenapa jadi membesarkan dosanya? Mulai sekarang membesarkan nama Tuhannya. Mulai sekarang saat cerita sama orang lain, bukan cerita pengalaman-pengalaman masa lalumu, tapi ceritakan pengalaman-pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Jadikan hidupmu sebagai kesaksian bersama dengan Tuhan. Percayalah ketika mulut kita dibiasakan untuk berkata-kata hal yang baik tentang Tuhan, dan belajar untuk berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, maka percayalah hidupmu pasti diubahkan. Karena setiap firman yang tertulis dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus dan dituliskan untuk orang-orang percaya seperti kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini yuk belajar yuk untuk baca firman Tuhan dengan setia. Yuk belajar yuk untuk bangun mesbah di rumahmu, bangun mesbah di tempat kerjamu mulai saat ini. Supaya kita terbiasa untuk apa? Memperdengarkan, mulai mengatakan tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi melalui mulut kita. Sehingga kita terbiasa akhirnya ketika ada hal buruk terjadi, kita nggak lagi ngomong lagi hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak berkenan. Tapi justru kita mulai terbiasa untuk mengagungkan nama Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 1 katakan gini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari Bapak Yesus sekalian, percayalah, ketika kita sedang mengingat dan menceritakan terus tentang kebaikan Yesus, dalam ucapan, dalam tindakan, dalam doa kita percaya. Saat itu pun juga firman memenuhi pikiran kita. Dan ketika firman memenuhi pikiran kita percaya. Itu dimulai dari bagaimana kita mengucapkan kebaikan Tuhan. Mengucapkan setiap firman yang telah kita baca dan kita renungkan. Firman itu muncul karena apa? Kita ucapkan setiap hari Bapak Ibu sekalian. Dan firman itu menjadi hidup karena kita lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Yuk mulai sekarang saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian. Karena ini yang kami percaya. Kemenangan dimulai dari mulut yang memuliakan Tuhan. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena kita bangun hubungan sama Tuhan. Kita mengetahui kebaikan Tuhan. Bukan karena kita dengar hanya melalui khotbah setiap hari Minggu. Kita tahu kebaikan Tuhan bukan karena apa kata orang.
tapi karena kita sendiri mengalami kebaikan Tuhan setiap harinya. Dan kita mulai menceritakannya dengan mulut kita. Kalau kita mau fokus, mengatakan yang benar, mulai dengan mengucapkan firman yang kita baca. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mulai bersaksi tentang Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Bagaimana Tuhan mengasihimu. Bagaimana karya salibnya terjadi dalam kehidupanmu dan hidupmu menjadi hidup yang baru bersama dengan Kristus. Yuk bangun mesbah yuk di rumahmu, bangun mesbah yuk di sekolahmu, bangun mesbah Tuhan yuk di tempat kerjamu. Dan lihat bagaimana Tuhan mulai mengubah sesuatu yang sepertinya mustahil, tapi menjadi yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Itu yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Tuliskan setiap problem masalah kehidupanmu saat ini. Mungkin masalah dalam kantormu, masalah dalam usahamu, masalah dalam keluargamu saat ini. Tapi tuliskan juga kebaikan Tuhan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupanmu. Kebaikan-kebaikan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan keluargamu. Pintu-pintu apa yang Tuhan sudah bukakan dalam kehidupanmu. Tuliskan dalam kolom komentarmu. Mulai saat ini perkatakan perkataan yang baik. Perkatakan apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupanmu secara pribadi. Dan kita lihat bagaimana Roh Kudus mengubah kehidupan kita melalui terobosan-terobosan yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Sama-sama kita naikkan pujian saat ini. Sebelum kita sama-sama nanti kita berdoa. Yuk sama-sama naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau diagungkan di rumah tangga kami, Kau diagungkan di tempat kerja kami, Kau diagungkan di tempat kami sedang berpendidikan Tuhan Yesus, di sekolah, tempat kuliah kami Tuhan Yesus. Kau diagungkan dimanapun Kau tempatkan kami, Kau ditinggikan. Kau adalah salah satunya Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Mulai saat ini Tuhan kami mau tinggalkan perkataan-perkataan kami yang sia-sia. Saat ini Tuhan, mulai saat ini kami mau tinggalkan perkataan-perkataan kami yang negatif. Kan kami mau mulai Tuhan perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus memulai memperkatakan firman-Nya Tuhan terdengar melalui mulut kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus, iman kami selalu timbul karena ada firman yang kami baca, firman yang keluar dari mulut kami ya Tuhan Yesus. Kami doa saat ini dalam nama Tuhan Yesus, setiap komen-komen Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang menulis kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kehidupan mereka. Mereka sedang menuliskan bagaimana pintu-pintu Tuhan terbuka dalam kehidupan mereka. Saat ini kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada pengharapan. Biar kami doa Tuhan Yesus, biarlah ada perkenanan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami doa Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kami doa dalam nama Yesus. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus. Maka apapun yang sedang mereka lalui dalam kehidupan mereka. Tuhan yang membukakan jalan di kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami mulai
punya kedekatan dengan baca firman Tuhan, mulai kedekatan dengan bangun mezbah, dimanapun Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami kita berdoa, kami telah ucap syukur. Haleluya. Amin. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Yang punya surga, Christ in love with you. Tuhan Yesus memberkati.